Ketahanan pangan lebih dari sekadar punya cukup makanan. Ini adalah pilar fundamental kedaulatan dan stabilitas suatu bangsa. Bagi negara besar dan padat penduduk seperti Indonesia, kemampuan memproduksi pangan sendiri sangat penting. Ini berarti kita tidak tergantung pada negara lain untuk kebutuhan dasar kita, yang melindungi kita dari fluktuasi harga global dan gangguan rantai pasokan. Kemandirian ini memastikan setiap warga negara memiliki akses ke makanan yang terjangkau dan bergizi. Ini adalah fondasi di mana keamanan nasional dan ketahanan ekonomi dibangun, memungkinkan bangsa untuk menentukan jalannya sendiri tanpa tekanan eksternal yang terikat pada pasokan makanan. Mencapai tujuan ini bukanlah tugas yang sederhana. Ini membutuhkan perencanaan yang cermat, kerja keras, dan upaya kolektif dari semua pemangku kepentingan di sektor pertanian. Pemerintah menetapkan kebijakan, peneliti mengembangkan teknologi baru, tetapi para petani yang menggarap lahan setiap hari. Ketahanan pangan secara langsung berarti peningkatan kesejahteraan bagi jutaan keluarga petani ini. Ketika kita memproduksi makanan kita sendiri, kita memberdayakan rakyat kita sendiri, menciptakan siklus kemakmuran yang dimulai di ladang dan meluas ke setiap sudut Nusantara, memperkuat struktur masyarakat kita. Perjalanan menuju swasembada adalah perjalanan yang berkelanjutan, menuntut inovasi dan adaptasi yang konstan. Ini melibatkan peningkatan produktivitas, perluasan area tanam, dan memastikan praktik pertanian kita efisien dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Ambisi nasional ini adalah deklarasi kekuatan dan tekad kita. Dengan fokus pada produksi makanan pokok kita sendiri, kita tidak hanya memberi makan populasi kita hari ini, kita berinvestasi dalam masa depan yang aman dan sejahtera untuk generasi yang akan datang. Komitmen ini adalah inti dari visi Indonesia untuk menjadi negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera. Pentingnya upaya ini baru-baru ini disoroti oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pada perayaan Hari Krida Pertanian ke-53 pada tanggal 4 Juli 2025, beliau menekankan bahwa kemampuan kita untuk memberi makan diri sendiri adalah masalah kebanggaan nasional dan indikator utama kemajuan kita. Visi ini memandu semua program dan inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Pertanian. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang dapat secara mandiri memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Sebuah bukti kerja keras dan dedikasi rakyatnya, dari pembuat kebijakan di Jakarta hingga petani di desa-desa paling terpencil. Di jantung kemajuan pertanian Indonesia adalah para penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Individu-individu yang berdedikasi ini adalah prajurit garis depan sejati dari sistem produksi pangan kita. Mereka adalah penghubung langsung antara kebijakan pemerintah, penelitian ilmiah terbaru, dan para petani yang mengolah lahan. Peran mereka tidak terbatas pada kantor. Tempat kerja mereka yang sebenarnya adalah di ladang, di bawah terik matahari, dan di tengah hujan, isik berdiri berdampingan dengan para petani. Mereka adalah mentor, penasihat, dan pemecah masalah, bekerja tanpa lelah untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi baru mencapai mereka yang paling membutuhkannya, secara langsung memengaruhi ketahanan pangan nasional kita. Kementerian Pertanian melalui Badan Khusus, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, atau BPPSDMP, mengakui pentingnya strategis para penyuluh ini. Mereka bukan hanya pembawa pesan, tetapi agen perubahan yang krusial. Mereka ditugaskan dengan tanggung jawab besar untuk menerjemahkan ilmu pertanian yang kompleks menjadi tindakan praktis yang mudah dipahami yang dapat diterapkan petani. Baik itu memperkenalkan varietas padi unggul baru, mendemonstrasikan aplikasi pupuk yang tepat, atau mengajarkan teknik pengendalian hama terpadu, para penyuluh ada di sana untuk membimbing petani di setiap langkah, membangun kepercayaan, dan mendorong inovasi dari bawah. Seperti yang dinyatakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, penyuluh adalah ujung tombak pertanian Indonesia. Metafora kuat ini dengan sempurna menangkap peran vital mereka. Mereka adalah yang pertama menghadapi tantangan di lapangan, mulai dari wabah hama hingga dampak perubahan iklim, dan mereka adalah yang pertama menerapkan solusi. Kehadiran mereka di komunitas pertanian memberikan sumber dukungan dan motivasi yang konstan. Mereka membantu petani mengatasi hambatan, mengadopsi metode baru, dan pada akhirnya meningkatkan hasil dan pendapatan mereka, yang merupakan landasan untuk mencapai swasembada pangan nasional dan meningkatkan mata pencaharian pedesaan. Pekerjaan sehari-hari seorang penyuluh sangat beragam dan menuntut.
Ini melibatkan pengorganisasian kelompok tani, melakukan sesi pelatihan, memfasilitasi akses ke kredit dan input, dan melaporkan kembali kondisi lapangan kepada pembuat kebijakan. Aliran informasi yang berkelanjutan di kedua arah inilah yang membuat sistem efektif. Mereka mendengarkan kekhawatiran petani dan membawa umpan balik yang berharga itu ke tingkat penelitian dan kebijakan, memastikan bahwa program pemerintah relevan dan responsif terhadap kebutuhan nyata komunitas pertanian. Mereka adalah jembatan penting yang hubungkan setiap dari ekosistem pertanian lain. Keberhasilan program swasembada pangan Indonesia dapat secara langsung dikaitkan dengan kontribusi nyata para penyuluh pertanian kita. Salah satu pencapaian terpenting mereka adalah dalam penyebaran dan adopsi teknologi pertanian modern. Misalnya, ketika Kementerian Pertanian memperkenalkan program baru, seperti optimalisasi lahan rawa atau penggunaan pupuk hayati canggih, para penyuluhlah yang mengambil peran krusial dalam mendemonstrasikan inovasi ini langsung kepada petani. Mereka menyiapkan plot percontohan, menunjukkan secara langsung manfaat teknik baru yang membangun kepercayaan dan mendorong adopsi luas di kalangan komunitas pertanian. Selain itu, penyuluh berperan penting dalam meningkatkan praktik pengelolaan pertanian di seluruh negeri. Mereka mendidik petani tentang pentingnya kesehatan tanah, pengelolaan air yang efisien, dan penggunaan mesin pertanian yang tepat. Informasi yang bersumber dari platform seperti Cyber Extension Kementerian Pertanian dihidupkan di lapangan oleh individu-individu berdedikasi ini. Mereka mengajari petani cara mengakses dan menafsirkan informasi digital ini, memindahkan pertanian tradisional ke era yang lebih modern, berbasis data. Panduan ini membantu petani membuat keputusan yang lebih baik, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan produktivitas serta profitabilitas pertanian mereka secara keseluruhan, berkontribusi langsung pada pasokan pangan nasional. Peran mereka melampaui bimbingan teknis. Mereka juga kunci dalam mengorganisir dan memberdayakan petani. Dengan memfasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok tani, penyuluh menciptakan platform untuk pembelajaran kolektif, berbagi sumber daya, dan pemasaran. Kelompok tani yang kuat lebih mampu mengakses kredit, membeli input dengan biaya lebih rendah, dan menegosiasikan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka. Pendekatan berbasis komunitas ini yang dipupuk oleh penyuluh membangun modal sosial dan ketahanan di daerah pedesaan, membuat seluruh sistem pertanian lebih kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampak pekerjaan mereka terlihat jelas dalam statistik produksi. Peningkatan hasil padi, jagung, dan komoditas utama lainnya seringkali merupakan hasil dari program penyuluhan yang berhasil. Ketika petani mengadopsi praktik yang direkomendasikan, seperti pemupukan berimbang atau penanaman benih unggul, hasilnya terukur. Setiap penyuluh yang berhasil membimbing kelompok tani menuju produktivitas yang lebih tinggi, menambahkan blok bangunan untuk ketahanan pangan bangsa kita. Upaya tak kenal lelah mereka, seringkali dalam kondisi yang menantang dan lokasi terpencil, adalah bukti komitmen mereka terhadap kesejahteraan bangsa dan kemakmuran petani yang mereka layani. Kementerian Pertanian, atau Kementan, memiliki visi strategis yang jelas dan terstruktur untuk semakin memperkuat peran penyuluh pertanian, mengakui mereka sebagai pendorong utama transformasi pertanian. Rencana jangka pendek berfokus pada peningkatan kapasitas segera. Ini termasuk pelatihan intensif tentang teknologi pertanian terbaru, strategi adaptasi perubahan iklim, dan literasi digital. Tujuannya adalah untuk membekali setiap penyuluh dengan pengetahuan dan alat terkini, seperti memanfaatkan portal Cyber Extension untuk penyebaran informasi real-time, sehingga mereka dapat memberikan panduan terbaik kepada petani yang menghadapi tantangan saat ini. Dalam jangka menengah, strategi melibatkan peningkatan kesejahteraan dan jalur karier bagi penyuluh. Tenaga penyuluh yang didukung dan termotivasi akan lebih efektif. Rencana ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan insentif mereka, memberikan dukungan operasional yang lebih baik, dan menciptakan peluang yang jelas untuk kemajuan profesional di dalam Kementerian Pertanian, dengan menjadikan karier di bidang penyuluhan pertanian lebih menarik dan bermanfaat. Kementan bertujuan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, memastikan korps profesional yang kuat dan berdedikasi untuk melayani petani bangsa selama bertahun-tahun yang akan datang. Ini adalah investasi penting dalam sumber daya manusia pertanian kita. Melihat ke jangka panjang,
Langkah strategis paling signifikan adalah rencana untuk memusatkan pengelolaan semua penyuluh pertanian langsung di bawah Kementerian Pertanian dimulai pada tahun 2026. Saat ini, banyak penyuluh berada di bawah wewenang pemerintah daerah, yang terkadang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam implementasi kebijakan dan dukungan. Dengan membawa mereka di bawah satu komando nasional Kementan, bertujuan untuk menciptakan sistem penyuluhan yang lebih terpadu, terkoordinasi dan kuat. Ini akan memastikan bahwa prioritas pertanian nasional dilaksanakan secara seragam dan efektif di seluruh negeri dari Sabang sampai Merauke. Sentralisasi ini adalah kebijakan yang mengubah permainan, yang akan menempatkan penyuluh sebagai kekuatan nasional yang kohesif. Di bawah komando langsung Kementerian Pertanian, mereka akan menerima pelatihan standar arahan yang jelas dan sumber daya terpadu, memungkinkan pendekatan yang lebih gesit dan responsif untuk mencapai swasembada pangan. Langkah ini menggarisbawahi komitmen pemerintah yang tak tergoyahkan untuk menempatkan penyuluh sebagai inti strategi pembangunan pertaniannya. Ini adalah langkah berani untuk memastikan bahwa garis depan pertanian kita lebih kuat, lebih terkoordinasi, dan lebih siap dari sebelumnya untuk mengamankan masa depan pangan Indonesia.